Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Dua kata yang mempersatukan kita, hidup mahasiswa. Selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita masuk ke episode pertama podcast BMKM Poltekba X UKM Komik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vintiana Rosa. Di sini saya akan menemani teman-teman semua dalam podcast yang bertemakan mental health. Nah, kali ini narasumber kita itu ada Ibu Patria Rahmawati. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak. Gimana kabarnya, Ibu? Baik dan bahagia. Jadi hari ini narasumber kita dari Ibu Patria Rahmawati, dan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang beberapa hal perihal mental health yang dikeluhkan sama beberapa mahasiswa terkait pembelajaran dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Check this out. Bu, kita kan mahasiswa ya, kita kan generasi milenial nih Bu, mesti aware banget sama yang namanya mental health. Gak sedikit dan banyaknya menyepelekan perihal mental health itu sendiri. Menurut Ibu itu harus kayak gimana sih Bu? Oke, jadi gini, kalau kita bicara soal mental health, ini memang topik yang lagi rame. Hot issue, tidak cuma di kalangan masyarakat, tetapi ini sudah merambah ke ranah pendidikan. Jadi mental health isu ini sudah mulai terangkat atau diangkat itu di era pandemik ketika menggunakan sistem pembelajaran daring. Nah, ini mulai muncul yang tadi mental health tadi. Udah mental health itu karena efek dari pandemik, ditambah lagi karena situasi pembelajaran menggunakan daring. Karena ini ada hal baru bagi masyarakat kita di dunia pendidikan di Indonesia. Nah, wajar sih ketika beradaptasi pada situasi baru itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman, itu wajar. Nah, cuma kalau kita tidak berusaha mengendalikan, itu nanti akan menjadi masalah-masalah psikologis yang baru yang muncul. Nah, masalah-masalah psikologis yang dialami oleh kita gitu, apalagi di kalangan pelajar, yaitu baik pelajar pra perguruan tinggi maupun perguruan tinggi. Kalau pra itu kan dari SD, SMP, SMA gitu. Nah, kalau perguruan tinggi berarti ya kayak teman-teman di sini gitu. Jadi kesehatan mental itu sekarang udah menjadi topik yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau dulu ya beberapa tahun lalu kita masih fokus kepada kesehatan fisik. Bahwa sebenarnya yang namanya sehat itu tidak cuma sehat secara fisik, tapi juga sehat secara jiwa atau mental atau sehat secara psikologis. Nah, di sehat psikologis inilah ketika pandemik itu Bapak Presiden kalau nggak salah, saya lupa melalui Kepmen berapa atau apa, tapi mulai membuat satu ini ya, kayak namanya sejiwa gitu. Jadi artinya kalau ada keluhan-keluhan psikologis, mental yang berhubungan dengan kondisi pandemik itu para masyarakat Indonesia bisa menghubungi call center itu ada khusus untuk penanganan COVID. Nah, dari situlah kemudian masyarakat mulai aware sama mental health issue tadi gitu. Itu awalnya ya Mbak, aku jelasin dulu gitu supaya nggak rancu. Nah, karena kebetulan saya di luar itu juga di organisasi psikolog saya juga sebagai sekretaris Himpunan Psikologi Indonesia untuk wilayah Kaltim. Jadi memang kasus-kasus atau tema-tema mental health ini lagi rame diangkat di dunia pendidikan. Yang pertama untuk mengatasi efek COVID yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, kemudian setelah dari sana itu merambah, muncul banyak banget kasus-kasus yang muncul nih saat ini yang mulai itu berhubungan dengan kesehatan mental tadi. Karena apa? Ya awalnya sebenarnya karena pandemik ini jadi muncul semua. Itu jadi sebab akibat. Saya jelasin dulu ya latar belakang kenapa muncul mental health issue ini di masyarakat. Nah, sekarang di dunia pendidikan memang lagi rame lagi dibahas soal mental health issue. Kenapa? Karena selama kurang lebih 2 tahun itu ini banyak banget muncul karena proses pembelajaran yang masih adaptasi tadi. Muncul yang kecemasan dalam belajar yang gimana ya, tadi transisi dari belajar offline ke online. Nah, terus sekarang nih kita udah mulai kembali kepada normalitas lagi ya. Saat-saat ini bukan berarti itu selesai mental issue health-nya, itu bukan berarti selesai, tapi muncul lagi. Kenapa? Adaptasi dari online ke offline lagi. Kenapa? Banyak loh di antara kita para pelajar tuh nggak balik ke sekolah. Kenapa?
takut dengan pandemik ini. Ada juga yang mulai karena mereka di pandemik kan ada social distancing, physical distancing. Nah, akhirnya sebagian orang muncullah indikasi-indikasi klinis yang mengarah kepada nggak berani keluar rumah, nggak berani bertemu dengan orang banyak. Terus ada kecemasan kalau nanti ke sekolah secara offline nggak bisa paham. Nah, itu yang tadi ketakutan-ketakutan tadi. Ada yang takut pertama karena online, gimana belajar online, gimana nanti mereka bersosialisasi, berinteraksi, beradaptasi. Nah, sekarang ada lagi nih, ketika sudah online ke offline muncul lagi masalah-masalah baru. Itu nggak cuma dikeluhkan oleh para pelajar atau mahasiswa, tetapi juga dari orang tua banyak banget keluhan-keluhan seperti ini. Karena kebetulan saya juga bergerak di bidang klinis ya, di rumah sakit dan di klinik, itu banyak keluhan-keluhan seperti itu. Di kampus juga melayani konsultasi mahasiswa, juga banyak yang mengeluhkan kecemasan-kecemasan apabila yang kemarin sudah nyaman interaksinya di rumah, dari rumah, semuanya serba dari rumah, serba online, terus sekarang ke kampus gitu. Kenapa mental health ini menjadi hal yang ramai dibicarakan? Karena ini berhubungan dengan masing-masing individu. Karena setiap individu yang kondisi emosionalnya tidak stabil, tidak matang, maka dia akan mudah sekali mengalami gangguan-gangguan psikologis. Nah, jadi tergantung siapapun. Kalau kita misalnya nih, saya misalnya secara psikologis emosi saya nggak stabil, terus gampang marah, sensitif atau bahasa sekarang mbak baperan gitu ya. Nah, kalau orang gampang baper mungkin karena tren aja gampang baper, tapi juga ada loh yang bapernya memang dia baper sensitif, mudah tersinggung, mudah marah. Nah, ini kan akan mengganggu irama hidup dia dalam kesehariannya. Mungkin di keluarga bisa dipahami, tetapi kalau ketemu teman-teman di kampus belum tentu dia bisa paham. Mungkin mbak, contohnya mbak ya, bukan mbak tapi contoh nih, mbak udah asik nih di rumah, terus tiba-tiba mulai ada pertemuan offline gitu. Kalau mbak mungkin fine-fine aja, yang penting kita pakai masker, kita pakai hand sanitizer, dan yang paling penting kita dalam keadaan sehat. Ibaratnya kita berdoa udah deh bismillah aja deh gitu ya, atau kita menyebut nama Tuhan yang penting dilindungi. Ada, itu fine berinteraksi. Tapi ada juga yang dia penuh ketakutan, dia nggak berani seperti itu. Akhirnya membuat dia menarik diri lagi ketika dia akan berinteraksi sama orang lain. Nggak berani ketemu orang, nggak berani ketemu dosen, nggak berani ketemu teman-temannya, nggak berani beraktivitas. Nah, akhirnya apa mbak? Dia menjadi orang yang tidak berani bertemu dengan lingkungan sosialnya. Nah, ini kondisi-kondisi ini sudah mulai mengarah kepada klinis. Nah, macam-macam mbak. Ada yang dia mulai nggak berani berteman ya. Bukan berarti dia antisosial loh ya, bukan berarti dia asosial. Aslinya kan karena dia cemas aja, takut gitu. Ada juga ketika dia nggak berani bersosialisasi di kampus, sementara sekarang ini sudah mulai sebagian besar pembelajaran kan secara offline, apalagi yang praktikum-praktikum sudah mulai hadir ke kampus. Nah, kalau dia nggak berani ke kampus kan menghambat pembelajaran di kampus, dia ketinggalan, dia nggak bisa tanya ke dosen secara langsung. Nah, ini juga berpengaruh. Akhirnya jadi nggak fokus belajar, nggak termotivasi untuk menyelesaikan kuliahnya. Nah, itu juga berbahaya dan itu juga harus segera ditangani gitu loh, Mbak. Nah, jadi ini saya jelaskan kenapa latar belakang mental health issue ini menjadi trending topik deh selama pandemi, begitu Mbak. Jadi mental health itu benar-benar harus ditanganin banget Bu ya. Berawal dari kecemasan, ketakutan, kadang trauma untuk kenal sama banyak orang, tekanan dari banyak pihak, banyak keluar ya Bu ya. Iya. Jadi awalnya gini sih, kita takut dulu gitu. Kita punya kadang-kadang ketakutan itu tuh nggak ada alasannya. Ujuk-ujuk aja, kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk, saya nggak berani keluar deh, itu kalau yang nggak ada objeknya kan berarti kita harus cari tahu kenapa dia takut. Apakah dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan hingga dia nggak berani, atau ketika dia misalnya nih di kampus dia belajar terus tiba-tiba dia jadi nggak mau ke kampus. Nah, kan dicari tahu kenapa dia nggak mau ke kampus, atau mungkin dia jadi semacam nggak mau ketemu dosen tertentu gitu ya Mbak Elvin ya. Nah, kan dicari tahu kenapa, ada apa di belakang itu gitu. Tetapi mencari tahunya dengan tahapan-tahapan psikologis supaya teman-teman yang mengalami kondisi tidak menyenangkan itu bisa teratasi dengan baik, bisa diberikan treatment psikologis dengan baik dan tepat.
Gitu. Oke, baik Bu. Cara nangkal stigma yang berada di masyarakat nih Bu. Kan kita nih sering ya dengar keluh kesah tuh misalkan, ih aku capek, banyak betul tugasku, ngerasa banyak betul jadi beban keluarga. Pendapatnya orang-orang tuh kayak, lebih betul kamu kayak gitu nah Iya, Bu. Dulu aku oke. lebih berat. Itu Bu Oke. gimana sih Bu nawarin stigma orang? Sebenarnya nggak salah sih dia ngomong begitu karena gini. Tadi aku udah sempat singgung ya, stabilitas emosi atau keadaan emosional setiap orang itu nggak ada yang sama. Mungkin di Mbak Helvi nggak apa-apa, tapi mungkin di teman-teman lain itu berat gitu. Mungkin Mbak Helvi bilang, aduh tugasku banyak ini. Sebagian orang bilang, ah kamu lebay, berlebihan, orang itu aja gampang. Mungkin sebagian orang itu menyikapi dengan baik-baik aja, santai-santai aja, aman-aman aja. Tapi Mbak Helvi yang mungkin ngerasa bahwa, aduh aku punya target nih, targetku harus A, B, C, D. Tapi ini belum terpegang, udah bingung, udah panik gitu. Nah, ini nggak bisa disamain. Jadi artinya kalau kita menemukan teman-teman yang ada keluhan-keluhan kayak gitu, kalau bisa kita mendengarkan. Karena eh, kenapa ada kejadian sekarang banyak ya kejadian-kejadian anak-anak remaja self harm gitu. Banyak banget tuh kasus yang saya temui di klinik di rumah sakit itu self harm gitu. Sebenarnya satu karena mereka nggak ada yang dengerin. Nah, atau temen yang punya kecemasan tinggi itu dengerin aja. Jadi kalau kita punya temen yang ngeluh, aduh kerjaanku banyak ini. Oke, dengerin dulu. Dengerin dulu nih curhatannya apa. Tapi bukan berarti setiap kali ketemu didengerin terus gitu ya. Dengerin dulu sekali dua kali. Nah, setelah udah didengerin, baru kita bisa respon. Kalau itu yang dia sampaikan masih dalam tahap-tahap wajar, oke, kita respon dong. Oh iya, banyak ya kerjaanmu ya sama, aku juga banyak. Cuman kalau aku kerjainnya aku bagi-bagi. Nah, kasih trik, kasih strategi supaya itu nggak berat. Yang umum-umum aja yang sudah dilakukan misalnya oleh Mbak Elvi gitu. Nah, nanti kalau sekiranya udah dikasih tahu triknya dengan sederhana, tapi juga dia nggak paham-paham juga dan bahkan membuat anak ini semakin parah. Nah, itu bisa baru kita butuh bantuan orang yang ahlinya. Apalagi keadaan itu sampai mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Sampai dia tidak bisa melakukan kegiatan sederhananya sehari-hari. Misalnya apa Mbak? Mandi. Udah mulai nggak mau mandi. Udah makan nggak teratur. Tidur mungkin kualitasnya nggak bagus. Mungkin mengalami insomnia atau mungkin berhari-hari nggak tidur. Nah itu berarti udah harus dibawa kepada yang ahlinya. Berarti stigma-stigma yang kayak gitu tuh kadang ngebuat orang tuh nggak ngerti nih kondisi kita. Jadi Betul. ngejudgement orang tuh jadinya Ya. sesuai kitanya baperan jadinya salah. Ya. Kadang gitu Bu. Dan lagi mungkin nggak salah sih kita mau mencari informasi melalui media massa boleh, tapi carilah melalui sumber-sumber atau web-web yang memang itu resmi dari pemerintah, misalnya web-web dari Kementerian Kesehatan atau web-web dari psikologi dari webnya HIMSI gitu, Himpunan Psikologi Indonesia. Itu betul-betul apa ya, informasi yang valid, yang akurat. Tapi kalau kita kita searching dari sumber yang nggak benar, itu yang bahaya. Nanti akhirnya kita memberikan label ke kita sendiri. Misalnya, oh baca ciri-cirinya. Kayak kemarin tuh mahasiswaku di kelas, Bu, aku begini gini, berarti aku stres ya? Kata siapa? Kata aku baca nih, aku searching katanya. Oke, mungkin yang disampaikan itu betul, tapi belum tentu itu sesuai dengan keadaan diri kamu. Karena apa yang kita cari di informasi di media itu belum tentu sama dengan keadaan kita. Sama kalau kita googling masalah obat gitu. Belum tentu keluhan kita sama dengan yang ada di sana. Makanya kita butuh ke dokter, kita butuh tenaga medis untuk memeriksa secara intens lagi, secara benar. Nah demikian pula kalau kita merasa ada gangguan-gangguan psikologis yang itu mulai menghambat kehidupan kita sehari-hari, mulai nggak bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan baik, nah silakan dibawa ke psikolog atau ke psikiater. Nah cuman beda treatment, kalau ke psikiater itu seperti apa, kalau ke psikolog seperti apa. Kalau psikiater jelas dia secara medis, karena memang jalur pendidikannya pun juga dari kedokteran, treatmentnya juga treatment obat medis gitu. Nah jadi apa keluhannya itu yang langsung dikasih. Nah sementara kalau kita ke psikolog, treatmentnya beda. Kita menggunakan pendekatan-pendekatan secara perilaku. Ada teknik-teknik tertentu yang bisa kita lakukan, kita gunakan untuk membantu mereka meminimalisasi gejala-gejala yang muncul.
tidak langsung menghilangkan, tapi diminimalisasi dan ada tahapan-tahapannya. Nah itu kita membantu teman-teman yang datang ke psikolog seperti itu. Berarti kita harus cari sumber yang kuat dulu Bu ya. Betul. Kayak misalnya kalau mahasiswanya suka seundem buka internet tuh kayaknya kok begini deh. Nggak apa-apa ke sih. psikolog deh. Jadi, mau, nah itu dia. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kita mau sebagai menambah wawasan aja. Tapi kalau dirasa itu ternyata tidak sesuai, ya kita harus cari dari sumber yang valid dan akurat. Melalui apa? Ya udah datang aja ke psikolog. Dan ke psikolog itu sebenarnya jangan berpikir bahwa mahal gitu ya. Mungkin kalau ke rumah sakit mahal gitu ya. Tapi kalau di kampus ada, kenapa nggak datang ke kampus? Apalagi kan kita punya layanan itu. Atau mungkin kalau untuk masyarakat umum itu ada loh sekarang layanan psikolog di puskesmas itu udah sampai ke sana kami. Jadi nggak perlu harus ke klinik yang mungkin ke rumah sakit dulu atau mungkin gimana. Ada kok tahapan itu semua kalau misalnya kita mau mencari tahu informasi di mana mau mendapatkan psikolog gitu. Untuk berkonsultasi tentang keadaannya. Ada juga di situs-situs tertentu, di aplikasi-aplikasi tertentu yang dia melayani konsultasi psikologi dari tenaga-tenaga psikolog. Karena psikolog sendiri itu punya izin praktek Mbak. Jadi kami itu sama kayak dokter, kami punya izin praktek. Jadi tidak cuma S1 sarjana psikologi terus boleh praktek, enggak. Jadi kita punya, kami sama jenjangnya. Kayak dokter ada izin praktek, terus ada STL, surat tanda register. Jadi kalau menjadi psikolog nggak sembarangan. Jadi kenapa saya berani melayani konsultasi di kampus itu karena saya memang ada izin prakteknya. Dan itu resmi. Begitu. Nah, pendapat Ibu nih tentang mahasiswa ya Bu. Dia tuh mungkin kan dia punya self diagnosa aja. Seperti kayak labeling ya. Ya, kesalahan-kesalahan yang tetapi tidak mau diakui. Seringkali juga berlindung di balik self diagnosa yang mohon maaf sepertinya aku bipolar deh. Makanya sifatku tuh kayak gitu. Jadi maklumin aja lah. Nah, itu tuh gimana sih Bu nanggapin self diagnosa? Jadi kalau menurut aku nih ya, sebaiknya kalau kita belum ada pemeriksaan psikologis dari psikolog, jangan sekali-kali memberikan diagnosa pribadi atau labeling kepada diri sendiri. Karena apa? Itu akan memberikan efek negatif buat kita sendiri. Dari mana Mbak negatifnya? Akan mempengaruhi cara berpikir kita. Akhirnya tadi kayak Mbak bilang, aduh aku bipolar. Padahal belum tentu bipolar. Karena untuk memberikan diagnosa bipolar atau mungkin diagnosa anxiety atau anxiety disorder atau obsesif kompulsif itu nggak segampang itu ada pemeriksaannya khusus dan kemudian kita harus melihat simptom-simptom yang terjadi oleh orang itu dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalau misalnya gini nih, ada orang gitu ya mahasiswa, dia mengalami mood swing, atau mood swing kan Mbak, itu kan bagian dari bipolar gitu. Mood swing itu bisa siapa aja mengalami, saya, Mbak, mas-mas di sini bisa. Cuma bukan berarti mood swing itu adalah bipolar. Memang mood swing bagian dari gejala-gejala bipolar, tapi itu ada kurun waktunya dulu sampai bisa dikatakan dia bipolar. Kita lihat yuk dalam indikator tertentu sekian bulan gejala-gejala ini ada apa enggak. Nah kalau itu masuk berarti dia masuk dalam kategori tertentu. Nah demikian pula misalnya saya stres. Stres itu pun nggak sembarangan kita ngomong loh. Stres itu ada tingkatannya Mbak, sampai 6 atau 7. Jadi nggak segampang itu kita bilang stres. Depresi juga ada macamnya. Ada depresi yang hipo, ada depresi yang hyper. Jadi ada macam-macamnya. Jadi nggak sembarang itu kita bisa mengkategorikan diri kita berdasarkan apa yang kita baca atau kita googling. Kalau mau tahu, yuk kita ke psikolog. Kita dilihat yuk masuk kemana kategorinya gitu. Mahasiswa tuh biasa suka banyak tugas kayaknya aku stres nih betul tugas ya. Suka kayak gitu tuh Bu biasanya. Ya biasa sih kalau mahasiswa tuh kebanyakan tugas bingung. Sebenarnya bukan stres sih, bingung gimana mau ngerjain dan gimana nyelesaikannya gitu. Nah jadi kita nggak, tapi paling gampang labelingnya itu aku stres gitu. Padahal sebenarnya enggak, sebenarnya bingungnya kenapa? Awalnya dikasih tugas dibiarin, nah kan ditumpuk. Begitu semua dosen ngasih, aduh aku bingung, aku stres. Nah itu dia, artinya bukan berarti itu semuanya kita bilang stres itu belum tentu itu stres. Karena apa? Karena kadang-kadang itu hanya kebingungan kita ya, mau mulai dari mana. Sama aja nih saya kerja nih, tugas banyak gitu. Atau mungkin pada saat sudah selesai ujian akhir semester, kan
kan banyak tuh ya. Mau mulai dari mana ngoreksi untuk input nilai? Kadang-kadang kita langsung bilang, aduh aku stres, padahal belum tentu. Kadang dari diri kita sendiri yang nge-statement kayaknya aku begini deh. Nah betul banget Mbak. Nah Bu, kita kan generasi milenial nih Bu, maraknya generasi milenial terus membuka diri sama memberanikan diri berkonsultasi. Nah dengan psikolog maupun psikiater itu tuh merupakan hal bagus nggak sih Bu untuk milenial? Oke, jadi gini, kalau dari sisi aku psikolog, aku seneng. Kenapa? Berarti anak-anak muda sekarang itu open mind. Kalau zaman aku dulu, aku genre tahun 70-an ya, itu mereka mengatakan bahwa kalau kita ke psikolog berarti kita sudah dalam kondisi nggak waras. Itu zaman dulu, stigma zaman itu salah sebenarnya. Ke psikolog atau ke psikiater itu bukan berarti kita mengalami gangguan jiwa. Kita ke psikolog atau ke psikiater itu sebenarnya untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan jiwa kita. Kita masih fine aja atau kita butuh support, kita butuh bantuan, butuh treatment yang untuk membuat kita semakin mudah menjalani keadaan kita sehari-hari. Nah jadi di pandemik ini ya Mbak, mungkin sedikit saya ceritakan sedikit ya. Selama pandemik ini saya itu melayani secara online. Ketika secara online, anak-anak SMP itu banyak loh hubungin saya online. Jadi mereka akan daftar dulu dan kemudian akan ketemu saya di jam-jam tertentu. Di satu sisi saya senang, berarti anak-anak ini berarti udah tahu kemana dia harus cari solusi gitu. Di sisi lain sedikit miris, artinya banyak ya anak-anak di usia teenager mengalami gangguan-gangguan psikologis. Nah, mirisnya kenapa? Sebenarnya anak-anak masih teenager 11-12 ini kan akan lebih mudah kalau dia berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Akan lebih mudah kalau dia terbuka sama orang tuanya gitu. Mungkin beda yang jenjang SMA atau perguruan tinggi ya. Dia kan udah cukup dewasa. Karena kan di fase-fase SMA umur 17-18 kan udah masuk dewasa awal gitu. Sama kayak kalian ini mahasiswa. Banyak juga mahasiswa ke saya online dengan kondisi keluhan yang dia alami kurang lebih sebulan 2 bulan gitu. Itu buat saya sih sangat mengapresiasi. Artinya apa? Mereka tahu kemana mereka harus mencari solusi gitu, ya kan? Tapi alangkah baiknya jika adik-adik yang masih di bawah umur tadi berkonsultasi kepada psikolog atau kepada psikiater didampingi oleh orang tua. Karena masih di bawah umur, di bawah 18 tahun. Artinya mereka masih di bawah full tanggung jawab orang tua. Bukan berarti yang dewasa enggak ya. Artinya kan kalau dewasa kan mungkin dia bisa mengkomunikasikan ke orang tuanya nanti. Tapi kalau adik-adik yang masih SD, ada loh yang hubungin aku masih SD kelas 6. Aku sempat tanya, iseng-iseng saya ketawain gitu. Kamu tahu nomor telepon saya dari mana? Saya dari IG katanya. Saya nge-DM, terus direspon sama tim saya. Terus saya iseng-iseng, terus kamu bayar aku pakai apa gitu. Saya ketawain, saya nggak mungkin juga minta bayaran untuk anak-anak SD. Saya punya uang saku, kan kita nggak sekolah. Dia cerita curhat dan kemudian saya tanya orang tuanya di mana, nomor teleponnya berapa. Kamu nggak keberatan kan saya hubungin ibu kamu, bapak kamu? Dia mikir, nggak apa-apa deh. Nah udah oke. Saya hubungin orang tuanya. Itu kan karena belum di bawah umur. Nah kalau yang SMA kelas 2, kelas 3 gitu, alangkah lebih baik kalau didampingi oleh orang tuanya. Supaya nanti treatment yang diberikan itu juga sejalan dengan yang di rumah. Berkelanjutan. Nah, sering nih Bu, dari saya pribadi tuh nemuin nih pemikiran anak-anak dengan pemikiran orang tua ini jauh banget ya perbedaan dari anak. Kadang ngerasa kayak aku nih butuh psikolog, nah kayaknya aku nih nggak bener. Ntar ngomong ke orang tua tuh kayak ngapain sih kamu tuh kesana, bohong aja uang, banyakin ibadah. Nah, gimana sih Bu pemikiran orang tua tuh kadang? Gini nih ya, aku nggak boleh nyalain orang tua gitu, karena orang tua kan punya cara untuk menjaga dan menyayangi anaknya dengan caranya sendiri-sendiri. Nggak salah juga si orang tua mengatakan demikian, karena orang tua yang mengatakan demikian artinya orang tua siap menerima keluh kesah anaknya. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa anaknya nggak mau ngomong sama orang tua? Nah di sini alangkah lebih baik kalau orang tua ini terbuka pikirannya dan terbuka hatinya untuk bisa mendengarkan apa keluh kesah anak tanpa terlebih dahulu menjudgment, tanpa terlebih dahulu menghakimi apa yang disampaikan oleh orang anak kepada orang tua. Kadang-kadang ya gini, saya juga orang tua ya Mbak gitu, saya juga kadang-kadang hilaf gitu.
ketika anak saya cerita yang benar harusnya. Nah itu sebenarnya kalau jangan begitu gitu, dengerin dulu, biarkan dia mengeluarkan semua luapannya, walaupun mungkin kita juga agak sedikit emosional, kecewa gitu, kita yang ngendaliin diri dulu sebagai orang tua. Setelah dia selesai cerita, oke, apresiasi dong apa yang dia ceritain. Terima kasih ya dek, kamu udah mau cerita sama mama, terima kasih kamu udah jujur, mama sangat berterima kasih, mohon maaf kalau mama kemarin kurang memahami kamu. Nah alangkah baiknya, nah jadi nggak ada kata-kata jangan, nggak ada kata-kata reject. Nah, kebanyakan sih orang tua Indonesia nih itu masih menggunakan kata jangan, harusnya. Nah itu kalau bisa mulai dikurangin dari sekarang. Jadi ketika anak ke kita, sambut dengan rangkulan, sambut dengan apa, dengan senyum, walaupun itu kadang nyakitin. Setidaknya anak percaya, anak aman dan nyaman bahwa apapun kondisi dia, orang tuanya akan menerima dia. Jadi anak akan cerita. Nah tapi itu juga kita harus dua arah Mbak. Kita juga harus sering berkomunikasi sama anak supaya anak juga mau berkomunikasi sama kita. Kadang komunikasi orang tua sama anak itu susah ya Bu, pemikirannya tuh jauh berbedanya gitu. Susah-susah gampang. Kenapa susah? Karena mungkin orang tua masih pakai stigma orang zaman dulu. Bukan betul zaman dulu jelek ya, bukan. Tetap aja apapun itu adalah hal baik kalau kita bisa ngambil yang baik gitu. Mungkin orang tua masih pakai tipe yang kamu harus dengerin saya gitu. Bahwa kami orang tua benar. Nah, ya orang tua kan juga manusia ya, kadang juga punya khilaf. Nah, harusnya mindset berpikirnya adalah ya saya juga orang tua, ya kamu juga harus dengar saya, tetapi saya juga nggak mungkin saya juga punya salah gitu. Jadi kita sama-sama dengerin gitu. Artinya ketika anak ngomong dengerin dulu dan jangan terus membandingkan apa yang dialami oleh orang tua di masa lalu dibawa ke masa anak-anak sekarang. Gitu kan, Mbak? Zaman aku dulu nggak ada begini. Ya kan, zaman sekarang udah canggih-canggih banget. Dari jam tangan aja udah bisa pakai apa namanya tuh, bisa pakai buat telepon ya, pakai buat foto. Nah jadi kita harus pahami bahwa setiap generasi punya masanya sendiri-sendiri. Setiap anak juga punya karakter yang beda-beda. Tinggal bagaimana orang tua bisa memahami lebih dalam tentang kondisi anak-anaknya disesuaikan dengan di masa sekarang. Itu buat orang tua sama anaknya tolong dirangkul lagi. Jadi biasanya anak-anak tuh takut cerita ke orang tua kan Bu. Nah nanti mama tuh responnya begini. Nah benar. Jadi sebenarnya sih harus orang tua juga harus terbuka, anak juga harus membuka. Jadi sama-sama kita. Dan yang paling penting percaya. Kalau percaya berarti komunikasinya jalan. Tapi kalau kita nggak percaya, itu pasti ada sebuah ketakutan apabila kita itu mau bicara. Nah itu. Zaman aku dulu ya, kalau bicara sama orang tua kita tunduk. Nggak boleh natap mata ya gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang aku lebih suka kalau ngomong ya udah lihat aku dong gitu. Nah ini mungkin satu dari sekian banyak kondisi yang berbeda. Ada pergeseran, ada relationship lah gitu. Nah itu yang kayaknya juga kita orang tua juga harus bisa memahami itu, dan anak-anak juga harus bisa memahami orang tuanya juga. Jangan menghubungi orang tua kalau pada saat kuota habis, uang bensin habis gitu ya, atau uang saku habis. Tetapi kita harus bisa juga ya komunikasi deh, punya WA, ibu kita pakai WA aja. Kalian di kampus udah siang ya gitu. Pada saat mungkin tidak puasa gitu, mungkin kita bisa WA. Udah makan siang Kak, nah gitu kan. Kalau sekarang adakah yang WA begitu? Teman-teman di kampus ada? Ya, Bu, ya. Oh, kata Masnya enggak. Yang ada nanti, "Ma, aku pulangnya malam ya." Nah, gitu kan ya. Atau nanti WA pada saat malam hari baru sadar bensin habis. "Ma, bensinku habis." Nah, kalau mamanya di kamar sebelah. Datengin dong, pijetin kaki mamanya gitu. Coba, aku suka nanya di kelas, siapa yang suka pijetin kaki mama bapaknya? Enggak ada. Oh, Mas angkat tangan ya Mas? Serius? Masih pijetin? Oh, baru. Ada minta uang? Oh enggak. Nah, itu bagus. Mijetin aja, apalagi bulan puasa. Kan capek emak-emak itu. Bikinan hubungan baik ya, nah, jangan cuman kalau kuota habis Mak, kuota habis Pak, habis bensin, Pak bayar uang kuliah, enggak lah. Orang tua tahu kok, Dik. Saya percaya, aku yakin, mau dari segi agama apapun, suku apapun, tempat dimanapun, orang tua, status sosial, status pendidikan, orang tua mencintai anaknya dengan segenap hatinya.
meskipun dengan cara yang menurut dia. Nah, tinggal kita orang anak-anak bisa nerima nggak itu. Dan satu lagi, jangan bandingkan rumput tetangga dengan rumput kita. Ya kan? Jadi oke lah pulang kuliah nih kayak Mbak Elvin ya.